kontroversi pembangunan pagar laut di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi terus bergulir. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara sebagai pengembang mengklaim telah memenuhi tanggung jawabnya kepada nelayan yang terdampak melalui kompensasi yang disalurkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat. Namun, protes dari sejumlah nelayan tetap mencuat, menyoroti dampak negatif terhadap hasil tangkapan dan kerusakan kapal akibat pemasangan bambu sebagai tanda alur pelabuhan. Kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara, menyatakan bahwa pembangunan tersebut telah melalui proses sosialisasi dan koordinasi dengan DKP Jawa Barat, termasuk penataan ulang kawasan pangkalan pendaratan ikan Paljaya seluas 7,4 hektar. Meski demikian, langkah perusahaan ini mendapat perlawanan dari nelayan setempat yang menganggap pagar laut itu merugikan. Puncak polemik terjadi ketika Kementerian Kelautan dan Perikanan menyegel proyek ini karena belum memiliki izin. Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. PT TRPN menolak langkah tersebut dengan mengklaim pembangunan pagar laut legal berdasarkan kerja sama dengan DKP Jawa Barat. Perusahaan berencana membawa kasus ini ke DPR RI untuk meminta pertanggungjawaban KKP. Sementara itu, di perairan Tangerang, Banten, keberadaan pagar bambu sepanjang 30 km juga menimbulkan keresahan. Pagar ini disebut-sebut sebagai penghalang aktivitas nelayan, sekaligus ancaman bagi ekosistem pesisir. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia menuding proyek ini sebagai kejahatan terencana yang diduga melibatkan perusahaan besar, seperti Pantai Indah Kapuk. Ratusan prajurit TNI Angkatan Laut bersama masyarakat telah dikerahkan untuk membongkar pagar tersebut pada Sabtu, 18 Januari 2025. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penyegelan dan pembongkaran pagar misterius ini menindaklanjuti keluhan nelayan. Hingga kini, Komisi 4 DPR RI juga tengah mendalami kasus ini dan berencana memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menjelaskan legalitas proyek tersebut. Dua kasus ini menunjukkan pentingnya transparansi dan legalitas dalam pengelolaan sumber daya laut. Pemerintah diharapkan dapat menyelesaikan konflik ini dengan mengutamakan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan keberlanjutan ekosistem pesisir.